Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam SMK Bisa. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam kondisi sehat dan selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Hari ini 25 November 2020 bertepatan dengan Hari Guru. Maka dari itu saya ucapkan selamat Hari Guru kepada Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelas maya atau pemanfaatan kelas maya dalam pembelajaran jarak jauh. Seperti apa kelas maya itu dan bagaimana cara kita memanfaatkannya akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Pada mata pelajaran Simkomdik kelas 10 SMK di semester 1. Untuk kompetensi dasar yaitu yang pertama adalah menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilan 4.11-nya menggunakan fitur untuk pembelajaran kolaboratif daring atau kelas maya. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini yaitu siswa mampu menjelaskan keunggulan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, siswa mampu mendaftar akun sebagai siswa di dalam kelas maya. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan tugas secara daring menggunakan Google Classroom. Dan yang terakhir, siswa mampu menggunakan materi pelajaran, file atau sumber belajar secara daring. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian. Apa itu pengertian dari kelas maya? Jadi, kelas maya itu adalah sebuah upaya untuk mendorong pembelajaran yang dilaksanakan kapan saja dan di mana saja selama terkoneksi dengan jaringan internet. Dengan kemajuan teknologi saat ini, adanya internet itu sangat membantu sekali, apalagi dalam kondisi pandemi, siswa dan guru tidak diperkenankan bertemu secara langsung. Maka kelas maya dapat menjadi alternatif adanya pembelajaran secara daring atau online. Kemudian apa keunggulan kelas maya? Dari kelas maya ini itu kelebihan atau keunggulannya itu siswa didorong untuk lebih aktif dan kreatif dalam hal mencari, dalam hal membaca, memahami materi dari berbagai sumber belajar digital, mampu menyimpulkan, mampu mencipta, dan mampu berbagi pengetahuan dengan kawan-kawannya. Karena kelas maya ini adalah kelas virtual, guru dan siswa tidak bertemu secara langsung, maka ini siswa lebih didorong untuk lebih aktif. Nah, bagaimana jika siswanya tidak aktif? Maka pembelajaran kurang bisa berjalan dengan maksimal. Dan yang kedua, siswa mampu berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok secara virtual. Dengan adanya kelas maya itu memungkinkan siswa dapat berdiskusi dan bekerja sama melalui layanan chatting yang ada di aplikasi yang akan nanti kita praktikkan. Selanjutnya, potensi e-learning e-learning, electronic learning, pembelajaran secara online itu ada 6. Yang pertama itu adalah konektivitas. Jadi sambungan internet itu merupakan hal utama yang harus ada. Yang kedua itu adalah fleksibilitas, kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, interaksi, kegiatan belajar dilakukan seketika dan mandiri. Yang keempat itu kolaborasi, berkomunikasi, berdiskusinya itu secara virtual. Bisa chatting dengan teman, bisa chatting dengan guru, itu dilakukannya secara virtual. Yang kelima, peluang pengembangan dikembangkan sehingga dapat memperkaya pembelajaran dalam kelas konvensional. Dan yang terakhir
terakhir, motivasi pembelajarannya lebih menarik karena didukung oleh media yang berbasis digital, bisa berupa video dan animasi. Itu untuk potensi e-learning. Selanjutnya model. Model e-learning itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah model Adjunct. Adjunct itu adalah pembelajaran tatap muka di kelas. Jadi antara guru dan siswa itu bertemu secara langsung di kelas. Atau kondisi ini sebelum adanya pandemi, yaitu model pembelajarannya adalah Adjunct. Yang kedua adalah model mixed atau blended. Model blended ini pembelajaran teorinya dilakukan secara daring, sedangkan pembelajaran prakteknya dilakukan secara tatap muka. Dalam kondisi seperti ini adalah biasanya diterapkan di sekolah yang zona kuning atau oranye, masih belum merah. Jadi masih dimungkinkan untuk diperbolehkan untuk tatap muka, namun hanya pada pembelajaran praktikum, sedangkan teorinya dilakukan secara daring. Dan yang ketiga ini adalah model daring penuh atau full online. Jadi seluruh proses pembelajaran mulai dari penyampaian bahan belajar, interaksi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran dilakukan secara daring. Tidak ada tatap muka. Itu ada 3 model dari e-learning. Saya lanjutkan fungsinya. Fungsi dari e-learning itu ada 3, yaitu sebagai suplemen, sebagai komplement, dan yang terakhir sebagai replacement. Untuk komponen pendukung yang harus ada di dalam pembelajaran daring atau e-learning itu ada 5. Yang pertama, pastikan perangkat keras atau hardware itu ada. Hardware di sini bisa berupa komputer, bisa berupa laptop, notebook, tablet, atau smartphone. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software, jadi aplikasi yang dipakai. Bisa berupa LMS, bisa berupa LCMS, bisa berupa SLM. Nanti akan kita kupas perbedaan dari ketiga jenis software ini apa. Dan yang ketiga itu adalah infrastruktur. Pastikan jaringan internet dan intranetnya ada. Jika kita menggunakan LMS itu masih memungkinkan menggunakan jaringan yang intranet. Jadi dengan kata lain, intranet itu merupakan jaringan lokal. Artinya masih tersambung menggunakan kabel LAN. Kalau internet itu sudah tidak perlu dihubungkan menggunakan kabel. Itu untuk infrastrukturnya. Dan yang keempat itu adalah konten pembelajaran. Sebuah e-learning itu dapat berjalan dengan baik itu apabila konten pembelajarannya sudah berbasis digital, seperti e-book. Jadi bukunya itu sudah berbasis elektronik. Bisa juga berupa slide PowerPoint, bisa juga dikemas dalam bentuk video pembelajaran seperti yang sekarang saya buat. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari video pembelajaran. Dan yang kelima itu adalah strategi interaksi atau komunikasi pemanfaatan e-learning di dalam pembelajaran. Saya lanjut. Untuk perangkat lunak ini kan kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah Learning Management System atau sering disingkat dengan LMS. Secara pengertian, LMS itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola pembelajaran, mengirimkan konten, dan melacak aktivitas daring seperti memastikan kehadiran di dalam kelas, memastikan waktu pengumpulan tugas, dan melacak hasil pencapaian siswa. Itu adalah pengertian dari LMS. Dengan kata lain, LMS ini merupakan aplikasi yang harus diinstal. Biasanya sekolah itu menginstalnya menggunakan software, sedangkan untuk siswanya mengaksesnya menggunakan komputer player. Dan ini berjalan secara lokal atau menggunakan
contoh aplikasinya, ini yang paling populer itu adalah Moodle. Itu adalah yang paling populer LMS yang biasanya digunakan. Ada juga Dokeos, ada juga eTutor. Selanjutnya di sini ada SLN. SLN singkatan dari Social Learning Network. Jika kita baca dari pengertiannya, ini adalah interaksi dengan tujuan utama untuk mengembangkan pengetahuan. Yang namanya social learning, ini artinya pembelajarannya itu secara sosial. Ini hampir sama seperti media sosial. Tampilannya hampir sama seperti media sosial seperti Facebook. Nah, perbedaan dengan SLN dengan LMS itu, kalau SLN itu kita berbasisnya website. Artinya kita tidak perlu menginstal di dalam server. Kita antara guru dengan siswa itu langsung mengakses website yang digunakan. Ini sebagai contoh, di situ ada Edmodo, ada Einstein, ada Sophia, ada Remix Learning, ada Schoology, dan masih banyak lagi yang lain. Jadi perbedaannya antara LMS dan SLN, kalau LMS harus diinstal, sedangkan SLN itu kita cukup membuka browser, kemudian mengetikkan alamat yang akan kita gunakan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk pembelajaran jarak jauh. Ini untuk praktikumnya, dan ini untuk langkah-langkahnya. Materinya sudah selesai, itu untuk pemahaman mengenai kelas maya. Untuk selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kita untuk mendaftar akun di Google Classroom. Caranya sangat mudah sekali. Sebelumnya, kalian harus memastikan bahwa kalian sudah memiliki email yang dibuat di Google, yang @gmail.com. Selain itu tidak bisa. Yang kedua, kalian pastikan komputer atau perangkat kalian, baik itu HP, laptop, atau yang lainnya, itu sudah terkoneksi dengan internet. Ini sudah tersambung, sudah terkoneksi dengan internet. Untuk selanjutnya, kalian bisa langsung buka browser, kemudian kalian ketik di sini Google Classroom. Atau juga bisa di sini. Di sini ada di pojok kanan, ini ada titik 9 ini ya, namanya Google Apps. Kalian juga bisa membukanya lewat sini, kemudian kalian scroll ke bawah, di situ ada Classroom. Ini ada, kita pilih yang classroom.google.com. Kalian klik, kemudian di sini diminta untuk login. Ya, setelah ini kamu klik buka foto, maka buka tab baru, maka di sini masukkan alamat email kalian masing-masing. Saya masukkan alamat email. Pastinya di sini nanti ada dua akun, yaitu akun untuk guru dan akun untuk siswa, dan keduanya memiliki hak akses yang berbeda. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan mendaftar akun sebagai siswa. Saya harus memasukkan alamat emailnya, kemudian passwordnya. Ini tidak boleh lupa atau salah ketik. Biasanya ini anak-anak karena nggak tahu panik atau gimana, itu biasanya salah penulisan dan dia itu merasa sudah benar, padahal itu masih salah. Meskipun huruf besar, meskipun itu kurang satu huruf atau kurang satu karakter, nah itu tidak akan mungkin bisa berhasil untuk login. Jadi antara email dan password itu dua-duanya harus benar. Nah, maka muncul seperti ini. Ini dilewati aja. Di sini saya akan mencoba mendaftar nanti sebagai siswa.
sudah berhasil masuk ke Google Classroom. Saya lanjutkan. Untuk selanjutnya maka muncul tampilan seperti ini. Ini masih kosong ya. Kalau ini saya klik maka tampilannya seperti ini. Ini pun juga masih kosong. Ini alamatnya. Nah, untuk bisa masuk ke dalam kelas maka di sini kita harus tekan tanda plus di sini antara join dan create class. Kalau kita sebagai guru maka kita create class, kita akan membuat kelas. Tapi karena ini di sini mendaftar sebagai siswa, itu kita harus join kelas. Nah, terlebih dahulu pastikan kita mendapatkan kode kelasnya itu dari guru kita. Untuk memudahkan, saya akan membuka menggunakan browser yang lain. Di sini saya sama membuka, cuma di sini saya login menggunakan akun guru. Biar kita memahami perbedaan dari kedua tampilan ini. Hampir sama ya. Kita klik buka, kemudian kita masukkan alamat email. Nah, di sini saya masukkan akun saya sebagai guru. Ini kita masukkan passwordnya. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini sudah ada kelas. Ini ada kelas. Ini kelasnya masih 1. Ini saya akan menambahkan 1 kelas baru. Nah, saya klik buat kelas. Ini saya akan membuat kelas baru yaitu 10 TPM 1. Kita isi. Kemudian uangnya kita isi. Kemudian di sini buat, maka langsung terbentuk 1 kelas maya. Nanti kita akan coba. Nah, di sini kalau kita lihat anggotanya masih kosong. Untuk bisa memasukkan siswa ke dalam kelas ini maka siswa harus memasukkan motivasi. Kembali ke akun siswa yang tadi. Saya memasukkan kodenya dan masukkan ke sini. Kalau mau di copy paste, kita ketik manual. Saya kalau sudah berwarna biru, ini artinya kode kelasnya sudah benar. Andaikan di sini salah, misalkan kurang 1 karakter, maka yang terjadi adalah misalnya saya enter tahu ini berarti ini harus benar. Kalau sudah klik di sini ada tombol join, kita klik join, maka siswa ini langsung masuk ke dalam kelas dan bisa dilakukan interaksi antara guru dan siswa. Ini kita periksa apakah siswa tersebut sudah masuk. Sudah. Oke. Untuk selanjutnya kita akan menganalisa dari fitur-fitur yang ada di Google Classroom. Di sini jika kita perhatikan di pojok kiri atas, ini kalau kita klik di sini ada kelas, ada kalender. Intinya di sini kita jangan takut untuk klik ya. Nah, kalian coba saja, yang namanya menganalisa itu kita mencoba memahami isinya apa. Artinya di sini siswa ini sudah masuk ke TPM 1 dengan nama gurunya adalah ini. Kalau saya tekan jadinya apa? Ini kalau enroll itu apa? Nah, ini kalau ini saya klik open your work, ini pekerjaan. Oh, ternyata masih kosong.
kalau saya klik jadinya apa, intinya jangan takut untuk salah. Kemudian di sini ada arsip, kita kembali lagi ya ke kelasnya. Nah, ini klik pause, kita bisa share. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bahwa dengan menggunakan kelas maya itu kita bisa berkolaborasi, kita bisa sharing dengan teman, kita bisa sharing dengan Bapak Ibu guru kita lah itu. Ini contohnya. Nah, kita bisa mengetik di sini. Misalkan gini ya. Nah, kalau sudah, nah di sini ada tombol add, ya. Di sini ada tombol paper. Nah, paper ini biasanya untuk melampirkan. Kita juga bisa melampirkan di dalam postingan kita. Itu bisa dari Google Drive, bisa berupa link, bisa berupa file yang tersimpan di komputer kita, atau bisa menampilkan link YouTube. Nah, ini fungsi dari chat. Kalau sudah klik posting, kita akan muncul seperti ini. Nah, untuk teman kita, nah ini bisa juga, kalau ini siswanya ada banyak ya, bisa juga menanggapi di kolom komentar. Jadi intinya sama, hampir sama untuk beberapa aplikasi kelas maya itu ada fitur untuk diskusi ya. Siapa yang melemparkan topiknya, kemudian nanti menanggapinya di sini di kolom komentar. Kalau kita perhatikan di sini, ini kalau kita lihat, ini kan tidak ada fotonya ya. Kita bisa juga memasukkan foto. Memasukkan fotonya, kita coba. Nah, di sini kita masuk ke menu setting, dan di sini ada profile picture, change. Kemudian kita pilih upload atau your photo. Nah, your photo ini biasanya tersimpan di Google Drive. Kalau di kalian sudah tersimpan foto, nah kalian bisa mengambil dari sini. Atau juga kalian upload, upload foto yang ada di komputer kita. Contoh, nah misalkan ini fotonya. Oke, tinggal klik upload. Kita tunggu prosesnya. Selanjutnya, nah ini kita tinggal memposisikan. Kita bisa membesar atau memperkecil sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Kalau sudah, klik set as profil foto. Kita tunggu prosesnya, maka jeng-jeng. Nah, sudah jadi. Oke, itu untuk mengganti foto agar Bapak Ibu guru kita itu mengetahui, oh fotonya seperti ini. Di sini ada account setting, change your password and security option and access other Google service. Nah, untuk mengganti password atau keamanan, kita klik manage. Bisa kita klikkan. Ini kita lewati aja. Kita kembali lagi ke kelas ya. Ini untuk tampilan streamnya atau tampilan utama atau di berandanya. Di sini kemudian ada menu password. Sini fungsinya untuk apa? Kita lihat. Ini adalah untuk menampilkan tugas kita apa, terus kita mengerjakan apa. People di sini adalah anggota. Karena ini anggotanya masih satu siswa, maka ini hanya ada ini, dan nama gurunya. Kita akan mencoba ini sebagai guru. Saya akan mencoba membuat tugas. Di sini saya akan membuat tugas. Tugasnya itu bisa berupa tugas penugasan, bisa berupa kuis, bisa berupa pertanyaan, bisa juga sebuah materi. Nah, saya akan mempraktekkan. Di sini saya akan membuat sebuah materi dengan judul kelas maya. Nah, kemudian deskripsinya berikut. Ini
saya bisa menambahkan atau bisa melampirkannya sebuah file yang sudah saya siapkan di dalam komputer saya. Nah, ini sudah ada media berupa PowerPoint. Nah, jika sudah, maka di sini saya akan tunjukkan kepada, sebagai contoh aja dengan satu. Oke, semua siswa, kita klik posting. Jeng langsung sudah terposting. Jika kita lihat dari segi tampilan siswa, maka tampilannya seperti ini. Kita refresh. Tadi sudah muncul ya. Nah, di sini langsung kita klik, kemudian kita bisa klik view, kemudian kita bisa membacanya secara mandiri. Ini adalah materinya. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa keunggulan dari pembelajaran jarak jauh atau kelas maya ini memang mendorong siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam hal mencari, membaca, memahami, menyimpulkan, mencipta, dan berbagi. Itu dilakukan secara mandiri. Nah, apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, maka siswa dapat memasukkan chat di sini. Di sini menggunakan bahasa yang sopan ya. Manfaat kelas maya. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan tinggal klik, maka jika dilihat dari tampilan tampilan guru, maka tampilannya seperti ini. Ternyata ada satu komentar. Nah, maka guru bisa menjawab di sini. Nah, manfaat kelas maya itu adalah kita dapat belajar kapan saja dan dimana saja selama kita terkoneksi dengan internet. Maka seperti itu. Jika dilihat lagi dari tampilan siswa, maka sudah dijawab. Maka siswa bisa menjawab lagi. Baikku, sekarang saya sudah merupakan salah satu bentuk dari diskusi atau berdiskusi atau tanya jawab melalui virtual kelas virtual. Ini salah satu contohnya. Ini pemberian materi. Nah, sekarang saya lanjutkan. Ini dari segi tampilan guru, saya akan membuat, setelah materi tersampaikan, maka saya akan membuat tugas. Nah, tugasnya di sini saya buat. Bisa juga dari Google Formulir ya, dari Google Form ini bisa juga dilampirkan. Oke, kita buat sebuah contoh. Nah, di sini latihan soal kelas maya. Kerjakan soal di bawah ini dengan baik. Kan begitu. Kita juga bisa menambahkan di sini, bisa juga berupa blank, bisa juga dari tambahkan, atau kita membuat baru. Pilihannya ada banyak sekali lah. Buatnya di sini bisa berupa dokumen, bisa berupa slide, bisa berupa subset, bisa gambar atau form. Ada banyak sekali pilihan penugasan yang bisa kita pilih ya. Nah, misalkan di sini kita sudah memiliki soal, maka kita tambahkan saja di sini. Bisa juga berupa ya, coba kita cari saya kita coba. Di sini ada soal yang pernah saya buat.
tanggal. Nah, ini kita bisa menentukan batas waktu pengerjaan. Misalkan batas waktunya harus hari ini. Waktunya itu ini misalkan dalam satu hari ini 23.59. Nah, topiknya kita bisa membuat. Ini topiknya tentang kelas maya. Kita juga bisa menambahkan rubrik. Buat rubrik rubriknya berupa ini. Kalau sudah sesuai, maka langkah selanjutnya kita klik tugaskan. Maka coba kita lihat dari tampilan siswa. Kita refresh dari segi tampilan siswa, maka akan muncul latihan. Nah, kita klik di classwork. Nah, di sini sudah ada latihan. Jika di atasnya ini tadi berupa materi, di sini ada latihan. Kita pilih view. Oke, selanjutnya kita klik tugasnya dan kita bisa menjawab. Oke, kelasnya kita pilih. Ini contoh mengerjakan soalnya sangat mudah sekali. Dengan adanya Google Classroom, dengan adanya kelas maya itu kita semuanya sudah berbasis digital, baik itu mengerjakan soal, kemudian dalam hal menilai itu sudah dilakukan secara digitalisasi, jadi semuanya sudah berbasis digital, sudah tidak membutuhkan kertas atau catatan, tulis tangan itu sudah nggak pakai. Open assessment, coba kita bisa memeriksanya. Jadi kalau kita sudah selesai mengerjakan untuk penugasan. Itu untuk fitur-fitur yang ada di Google Classroom. Menyampaikan materi, dan itu semuanya dilakukan secara mandiri. Itu untuk menganalisa fitur-fitur yang ada di Google Classroom. Jika kita perhatikan, ini sangat user friendly ya. Nah, ini kita bisa memasukkan nilai. Oke, maka di sini kita bisa langsung melihat siswa ya, siswa bisa langsung melihat nilainya. fitur-fitur yang ada di Google Classroom. Saya rasa sudah cukup jelas untuk praktikum kita hari ini. Untuk selebihnya, saya berharap semuanya
mengikuti langkah-langkah yang sudah saya terangkan barusan, yang sudah saya jabarkan runtutan proses pendaftaran akun siswa di Google Classroom. Ingat, kalian mendaftarnya sebagai siswa dan untuk kode kelasnya nanti akan saya bagikan secara langsung. Nanti ketika pembelajaran untuk kode kelas masuk ke Google Classroom-nya nanti akan saya bagikan. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun kita agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Tetap jaga hati, jaga sikap agar pikiran kita senantiasa sehat. Jika pikiran sehat, maka tubuh kita juga akan ikut sehat. Saya rasa cukup untuk video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Guru untuk Bapak Ibu guru se-Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.